Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai sistem urineria. Anggota kelompoknya ada saya, Ajeng Nadia Utami Abillah, ada Lutriana Khairunisa, ada Vince Iriani, dan ada Teh Trisna. Saya akan menjelaskan pengertian dari sistem urineria. Sistem urineria atau sistem perkemihan merupakan sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Anatominya terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, ada vesika urinaria, dan uretra yang melangsungkan serangkaian proses. Dengan tujuan itu, yang pertama itu tetap mencapai homeostatis internal atau keseimbangan internal, yang dicirikan oleh keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan elektrolit tubuh, keseimbangan asam basa tubuh, dan terbebasnya tubuh dari sistem metabolisme seperti racun dan zat Z. Lalu ada anatomi ginjal ya yang pertama, yaitu ada anatomi internal. Anatomi ginjal tersendiri ada anatomi internal dan ada anatomi eksternal. Untuk anatomi internal itu terdiri dari korteks renalis, ada medula renalis, ada piramid renalis, ada papilla renalis, ada columna renalis, ada calyx minor, ada calyx major, ada pelvis renalis, ada sinus renalis. Nah, ginjal juga di dalamnya itu terdapat nefron atau jaringan saraf yang akan membantu berlangsungnya fungsi ginjal itu sendiri. Ginjal itu dikelilingi berbagai lapisan jaringan yang melindungi dan mempertahankan posisi ginjal. Ada lapisan terdalam yang tadi sudah disebutkan bagian-bagiannya, seperti ada juga bentuknya rongga, ada juga lapisan terluar, yaitu kapsul renalis yang merupakan jaringan fibros yang dikelilingi oleh lapisan lemak perirenal dan fascia gerota yang akan melindungi semua bagian ginjal hilum. Area di mana pembuluh darah keluar dan masuk berada di daerah ini, yaitu kapsul renalis ya. Lalu, ginjal juga merupakan alat ekskresi utama yang dimiliki oleh manusia. Lalu letak ginjal itu ada di bagian belakang peritoneum atau retroperitoneum yang ada di depan 2 kosta terakhir. Lalu jumlahnya ginjal itu ada 2, berbentuk seperti kacang merah atau keping kacang merah dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Penjelasan selanjutnya mengenai struktur ginjal akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Teh Lutriana Khairunisa. Kepada Teh Lutri dipersilahkan. Nah, selanjutnya ada struktur ginjal. Nah, ginjal ini kurang lebih mengandung 1 juta unit penyaring darah atau disebut juga dengan nefron. Dan ginjal ini tersusun dari 2 lapisan, yaitu lapisan korteks atau kulit ginjal dan juga medula atau sumsum ginjal. Nah, untuk korteks ini terdapat badan Malpighi dan juga tubulus, di mana badan Malpighi ini terdiri dari glomerulus dan juga kapsul Bowman. Nah, untuk medula ini terdapat tubulus, dan tubulusnya ini bermuara pada pelvis renalis atau ruang ginjal. Nah, lalu untuk struktur nefron ini ada korpus renal dan juga tubulus renal, di mana saluran nefron terdiri dari 4 bagian, yaitu ada tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan juga tubulus kolektivus yang bermuara pada pelvis renalis atau ruang ginjal. Nah, selanjutnya ke fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal ini diantaranya sebagai pengaturan cairan dan juga elektrolit. Nah, untuk keseimbangan cairan dan elektrolit ini dalam tubuh itu diatur melalui proses pertama ada filtrasi. Nah, filtrasi ini merupakan pergerakan cairan melalui membran biologik yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan hidrostatik di kedua sisi membran. Nah, tekanan hidrostatik ini adalah kekuatan molekul air dalam menahan dinding ruang di mana air itu mengalir. Selanjutnya ada difusi. Nah, untuk difusi ini merupakan pergerakan bebas dari zat melewati membran partikel dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Selanjutnya ada transport aktif. Nah, untuk transport aktif ini
merupakan pergerakan zat melewati membran sel di mana energi sel diperlukan. Selanjutnya ada dinamika kapiler. Nah, ini tuh merupakan keadaan yang mendekati keseimbangan pada membran kapiler sehingga jumlah cairan yang keluar melalui kapiler arteri tepat sama dengan jumlah cairan yang kembali ke sirkulasi dengan reabsorpsi vena kapiler. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua yaitu sebagai pengaturan asam basa tubuh, di mana keseimbangan asam basa ini sebagai pengaturan konsentrasi ion hidrogen di dalam tubuh. Lalu fungsi yang ketiga itu sebagai pengaturan tekanan darah, di mana ginjal ini memegang peranan dalam mempertahankan tekanan darah melalui mekanisme renin-angiotensin-aldosteron. Selanjutnya dari pembahasan ginjal tadi kita ke ureter. Nah, untuk ureter ini terdiri dari dua saluran pipa yang menghubungkan antara ginjal dan juga kandung kemih. Ureter ini panjangnya sekitar 25 sampai 30 cm dengan diameternya itu kurang lebih 0,5 cm. Nah, letak dari ureter ini dalam rongga abdomen dan sebagiannya itu di rongga pelvik. Nah, untuk dinding ureternya itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada lapisan luar, lapisan tengah, dan juga lapisan dalam. Nah, untuk lapisan luarnya itu terdiri dari jaringan fibrous, dan untuk lapisan tengahnya itu merupakan lapisan otot polos, dan untuk lapisan dalamnya itu merupakan membran epitel transition. Selanjutnya proses pembentukan urin. Jadi proses pembentukan urin itu merupakan salah satu ciri ekskresi manusia yang artinya adalah proses pengeluaran bahan-bahan sisa metabolisme. Nah, sistem ekskresi manusia itu salah satunya adalah mengeluarkan urin. Terjadinya di mana? Yaitu terjadinya di ginjal. Proses pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap filtrasi atau penyaringan, yang kedua ada tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang ketiga ada tahap augmentasi atau pengumpulan. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang filtrasi atau penyaringan. Proses penyaringan urin terjadinya di lumen lurus dan apsula Bowman, dan hasil filtrasinya yaitu berupa urin primer. Kandungan yang terdapat di filtrasi itu yaitu ada glukosa, asam amino, urea, mineral, dan air. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada tahap ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang terkandung di dalam urin primer. Nah, penyerapan kembali zat-zat yang masih terkandung dalam urin primer yang masih berguna bagi tubuh terjadinya di mana? Yaitu terjadinya di TKP atau tubulus contractus proxima yang menghasilkan urin sekunder. Dan kandungan yang terdapat di proses reabsorpsi ini yaitu terdapat kandungan ada garam, asam amino, dan glukosa. Yang terakhir adalah tahap augmentasi atau proses pengumpulan. Ini terjadinya di TKD atau tubulus contractus distal. Nah, dengan bantuan hormon antidiuretik atau ADH hingga menutupi urin sejati. Nah, kalau tadi yang di pertama di tahap filterisasi itu ada urin primer, dan tahap proses reabsorpsi itu ada urin sekunder, dan di proses augmentasi ini terdapat urin sejati. Nah, selanjutnya urin sejati ini menuju ke kantung urinaria melewati ureter dan melalui uretra. Terima kasih. Oke, proses dari reabsorpsi itu adalah cairan filtrasi dipekatkan di tubulus dan zat penting bagi tubuh direabsorpsikan. Reabsorpsi ini terjadi secara pasif bergantung pada adanya ADH. Terjadi di tubulus contractus proximal sampai gelung Henle. Hasilnya itu urin sekunder atau filtrat tubulus. Selanjutnya adalah proses sekresi oleh tubulus.
Tubulus dapat mensekresikan atau menambah zat ke dalam cairan filtrasi terjadi di tubulus contractus distal sampai tubulus collectivus, hasilnya urin sesungguhnya. Lalu, sel-sel tubulus membentuk amonia yang bersenyawa dengan asam, kemudian akan disekresikan sebagai garam amonia supaya pH darah dan cairan tubuh tetap alkalis. Selanjutnya, setelah berlangsung reabsorpsi sebagai cairan filtrasi, plasma disalurkan ke dalam vena renalis dan sisanya sebagai urin. Lalu saluran ekresi ginjal dimulai dari parenkim ginjal, yaitu calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, lalu diekspresikan ke ureter sampai vesika urania. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Jumlah air yang diminum, stimulus saraf renalis, hormon antidiuretika atau ADH, garam yang dikeluarkan dari darah, dan pengeluaran glukosa. Ini adalah karakteristik urin, nanti bisa dilihat di PPT-nya. Lalu kita lanjut ke proses keluarnya urin. Proses keluarnya urin itu, air kemih yang dibentuk di ginjal mengalir ke bawah melalui ureter menuju kandung kemih. Aliran tersebut bukan merupakan aliran yang pasif. Lalu ureter adalah pipa atau tabung berotot yang mendorong sejumlah air kemih dalam gerakan bergelombang atau kontraksi. Nah, setiap ureter akan masuk ke dalam kandung kemih melalui suatu sphincter. Sphincter ini adalah suatu struktur muskuler atau berotot yang biasanya membuka sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Lalu, air kemih yang secara teratur mengalir dari ureter akan terkumpul di dalam kandung kemih. Kandung kemih ini bisa mengembang, di mana ukurannya secara bertahap membesar untuk menampung jumlah air kemih yang semakin bertambah. Jika kemih telah penuh, maka akan dikirim sinyal ke otak yang menyampaikan pesan untuk berkemih. Lalu selama berkemih, sphincter lainnya yang terletak di antara kandung kemih dan ureter akan membuka sehingga air kemih mengalir keluar. Secara bersamaan, dinding kandung kemih yang berkontraksi sehingga terjadi tekanan yang mendorong air kemih menuju uretra. Tekanan ini dapat diperbesar dengan cara mengencangkan otot-otot perut. Sphincter pada pintu masuk kemih tetap menutup rapat untuk mencegah aliran balik air kemih ke ureter. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami.